Salam Serba 5. Mulai minggu ini setiap Selasa kita akan belajar bagaimana meningkatkan soft skill kita, khususnya di dalam komunikasi dan lebih khusus lagi di dalam presentasi di depan audiens, baik audiensnya kelompok kecil maupun kelompok besar. Sahabat Serba 5, yang pertama di dalam komunikasi sebagai pembicara di depan publik, bagaimana menampilkan diri Anda menarik dan menyenangkan. Baru yang kedua, mengelola informasi. Dan yang ketiga, bagaimana melibatkan audiens Anda sehingga bisa interaktif. Dan yang keempat, kita nanti akan belajar bagaimana menghandle orang-orang yang menyulitkan Anda di kelas atau di pertemuan. Dan yang terakhir, bagaimana terus mengasah supaya kita semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menampilkan diri kita. Ingat, pertama, posisi kita berdiri. Sebagai laki-laki, kaki terbuka sejajar dengan bahu. Dan kalau Anda perempuan, setengah maju ke depan, baik yang kiri atau yang kanan, supaya Anda kelihatan anggun. Dan kemudian yang kedua, posisi tangan Anda. Tangan sebaiknya posisinya demikian, seperti seorang berdoa. Kita tahu di Indonesia, apapun agama kita posisi tangan berdoa tidak lari dari bentuk seperti ini. Mengapa ini perlu? Ini membuat kita rileks dan sekaligus juga ini bisa kita gunakan menjadi alat untuk memperkuat presentasi kita. Misalnya kita mau mengatakan, penjualan kita meningkat, tangan kita mengarah ke atas. Atau kita semakin melebarkan sayap. Atau kita bisa mengatakan turun. Nah, saudara-saudara sekalian, tangan yang rileks seperti ini juga menunjukkan orang yang rendah hati. Sebab posisi seperti itu membuat orang enak dan bagus kelihatannya. Sesudah tangan kita, maka yang berikutnya adalah posisi wajah kita. Ketika kita menyampaikan berita bahagia, berikanlah senyum yang termanis. Tapi kalau ketika menyampaikan berita yang tidak populer, datarkan wajah Anda sehingga kesan pesan Anda menyatu. Dan yang keempat, tataplah audiens Anda. Jikalau bisa dan memungkinkan dan Anda mampu, tatap matanya. Namun jikalau Anda merasa grogi, tatap pandang jidatnya. Karena ketika Anda memandang jidatnya, dia menyangka atau dia menduga atau dia mengira Anda sedang menatap matanya. Sehingga bila ada yang memperhatikan Anda dan Anda grogi, pandangan Anda tidak jatuh ke bawah. Sehingga karisma Anda sebagai pembicara akan berkurang. Dan kemudian bila Anda masih grogi, perhatikan orang yang grogi itu kaku. Dan karena itu kuncinya di otot punggung. Sehingga Anda bisa melakukan demikian. Sambil tetap melanjutkan pembicaraan Anda. Kesan dari pendengar Anda sedang menghormat. Padahal Anda sedang menangani grogi. Jadi sahabat-sahabat Serba 5, di dalam berbicara di depan umum atau presentasi itu sangat menyenangkan. Dan tidak terlalu sulit. Artinya, latihlah terus. Cara Anda berdiri, minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana mengelola informasi. Salam Serba 5, sukses menjadi pembicara di depan publik.